سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslimku. Yordania merupakan salah satu negara Islam yang begitu banyak menyimpan kisah-kisah dan sejarah Islam. Salah satunya adalah pohon sahabi atau pohon sahabat Nabi. Pohon sahabi merupakan pohon besar yang tumbuh dengan rimbun dan kokoh di Yordania. Berjarak sekitar 150 km dari kota Amman, pohon ini selalu menjadi perhatian banyak orang dan selalu ramai dikunjungi oleh orang-orang dari seluruh dunia, khususnya umat Islam. Pohon tersebut diyakini pernah dijadikan tempat berteduh oleh baginda Rasulullah SAW. Di bawah pohon yang dijuluki sebagai the only living sahabi itu pula, Rasulullah semasa kecil pernah bertemu dengan seorang biarawan Nasrani bernama Bahira, atau yang dalam bahasa Arab dikenal sebagai pendeta Buhairah. Ketika itu Rasulullah tengah dalam perjalanan dagang bersama sang paman Abu Talib menuju ke Syam, tepatnya Suriah saat ini. Dan pada video kali ini saya ingin menyuguhkan 5 fakta menarik tentang pohon sahabi yang kami rangkum dari berbagai sumber. Dan berikut ini faktanya. Fakta yang pertama dari pohon sahabi adalah sebagai saksi kenabian Muhammad SAW dan pertemuan beliau dengan biarawan Nasrani bernama Buhairah. Seorang pakar tafsir Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari menceritakan kisah pendeta Buhairah yang bertemu dengan Muhammad kecil. Saat itu usia Nabi Muhammad sekitar 9 atau 12 tahun. Nabi Muhammad sedang bersama pamannya Abu Talib dan rombongan pedagang Quraisy dalam perjalanan untuk berdagang ke negeri Syam. Dalam perjalanan, rombongan bertemu dengan Buhairah yang seorang pendeta Nasrani. Buhairah kemudian mengajak rombongan tersebut beristirahat sejenak di bawah pohon sahabi. Sebelumnya memang Buhairah sudah merasakan firasat akan bertemu dengan seorang nabi terakhir. Kepada rombongan tersebut, Buhairah pun memberitahu Abu Talib bahwa ada tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad SAW. Tanda itu berupa awan yang selalu menaungi Muhammad dari terik sinar matahari selama perjalanan. Buhairah juga melihat ketika Nabi Muhammad sedang duduk di bawah pohon sahabi, ranting-ranting pohon menunduk berusaha menutupi Nabi Muhammad SAW agar tidak terkena terik sinar matahari. Dia pun berpesan kepada Abu Talib untuk selalu menjaga putra kecil itu, karena suatu saat ia akan membawa keberkahan bagi seluruh umat manusia. Fakta yang kedua adalah ditemukan pertama kali oleh Pangeran Ghazi bin Muhammad. Pohon yang disebut sebagai pohon sahabat Nabi ini ditemukan setelah Pangeran Ghazi bin Muhammad yang baru kembali dari belajar di Universitas Cambridge setelah ditugaskan oleh sang paman yaitu Raja Hussein untuk bekerja di perpustakaan kerajaan. Di perpustakaan Royal Archives, Pangeran Ghazi mempelajari arsip negara dan sejumlah literatur, antara lain dokumen soal pohon yang pada masa Raja Abdullah pertama terlewatkan, tidak dimasukkan sebagai situs suci saat dilakukan inventarisasi. Dari rujukannya itu, kini pohon yang terletak di wilayah Safawi, Provinsi Zarqa ini diyakini sebagai tempat Nabi Muhammad SAW berteduh ketika dalam perjalanan ke Syam dan bertemu dengan pendeta Nasrani bernama Buhairah. Fakta yang ketiga dari pohon sahabi adalah pohon tersebut sudah ada sejak lebih dari 1400 tahun yang lalu. Subhanallah. Dalam penelitian Pangeran Ghazi bin Muhammad tidak dijelaskan informasi ilmiah yang menunjukkan terkait berapa usia pohon tersebut. Namun jika benar pohon tersebut telah ada sejak Rasulullah kecil, maka diperkirakan pohon itu sudah berusia lebih dari 1400 tahun. Pohon sahabi kini dirawat oleh pemerintah Yordania. Di sekeliling pohon sahabi telah diberikan pagar oleh pemerintah setempat. Meski demikian, pengunjung tetap dapat masuk dan berteduh di bawah rimbunnya pohon yang diberkahi oleh Allah tersebut.
Fakta yang keempat adalah pohon tersebut diberi gelar The Only Living Sahabi. Julukan ini memiliki makna jika pohon ini adalah satu-satunya sahabat baginda Rasulullah yang masih hidup hingga saat ini. Selain itu, pohon ini juga diberi julukan oleh para ulama Islam sebagai The Blessed Tree atau pohon yang diberkahi. Hal ini dikarenakan tumbuhnya pohon tersebut dengan lebat hingga masa kini meski berada di tempat yang tandus dan gersang, dikarenakan keberkahan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakta yang kelima adalah tidak ada pohon lain yang bisa tumbuh di sekitarnya. Fakta ini menunjukkan pohon ini hidup dan tumbuh subur di gurun pasir yang sangat panas dan gersang yang terletak di Yordania atau tepatnya 150 km dari kota Amman. Uniknya, di sekitar pohon sahabi tidak terdapat pohon lain yang tumbuh, sehingga beberapa orang juga menyebutkan pohon ini sebagai pohon yang kesepian karena hidup sebatang kara. Sahabat muslimku, itulah 5 fakta menarik tentang pohon sahabi yang selalu ramai dikunjungi oleh jemaah dari seluruh dunia, khususnya jamaah umroh. Semoga apa yang saya suguhkan pada video kali ini bisa menambah wawasan dan tentunya bermanfaat. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.